Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kembali lagi bersama saya Afifa Aryani, mahasiswa Tadris Biologi semester 6 IAIN Metro. Nah, pada video kali ini berbeda dengan video sebelumnya, dimana jika video sebelumnya kita membahas materi genetik, pada video kali ini kita akan membahas tentang ekspresi gen. Nah, tadi kan di materi genetik itu ada DNA tuh. Nah, di dalam DNA ada gen atau kode-kode genetik. Nah, kode-kode genetik itu akan diterjemahkan melalui proses ekspresi gen. Nah, ekspresi gen sendiri merupakan proses penerjemahan gen atau kode genetik yang ada di dalam DNA untuk menjadi asam amino dan juga protein. Nah, ekspresi gen itu terdiri dari dua tahap. Tahap pertama itu transkripsi yang terjadi di inti sel. Tahap kedua yaitu translasi yang terjadi di ribosom. Kita masuk ke tahap pertama, yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di inti sel. Dimulai dari DNA yang dipilin atau yang berpilin akan mengurai atau akan terurai seperti ini, terbuka, kemudian akan mengeluarkan RNA-D. Si RNA-D ini tadi dikeluarkan, si DNA ini tadi terurai dibantu oleh si enzim RNA polimerase. RNA polimerase ini adalah enzim yang digunakan pada proses transkripsi, di mana pada proses ini ada dua enzim yang berperan, tapi disesuaikan dengan hasil akhir dari proses ini. Apabila hasil akhirnya RNA-D, maka enzim yang digunakan adalah enzim RNA polimerase. Tapi apabila hasil akhirnya adalah DNA, maka enzim yang digunakan adalah DNA polimerase. Nah, proses transkripsi itu terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama itu tahap inisiasi. Tahap inisiasi adalah tahap pemulaan atau tahap persiapan yang biasa disebut dengan tata box. Yang kedua yaitu tahap elongasi. Tahap elongasi ini disebut dengan tahap pemanjangan dari RNA ini tadi. Nah, itu dilakukan dan dibantu oleh RNA polimerase. Kemudian RNA yang panjang ini tadi akan berhenti apabila sudah dapat kode dari tahap yang ketiga atau tahap terminasi, di mana sinyal stop atau kode berhentinya itu berupa AAU atau AAA. Kemudian kemana si RNA-D tadi? Si RNA-D tadi akan melanjutkan ke proses ekspresi gen yang kedua, yaitu translasi. Nah, di proses translasi ini tadi kan terjadi di ribosom. Nah, ini ada gambar ribosom. Ribosom itu terdiri dari 2 subunit. Nah, si subunit yang bawah ini adalah si subunit kecilnya ribosom. Sedangkan yang atas adalah subunit besarnya si ribosom. Saya ulangi, yang bawah adalah subunit kecil ribosom, yang atas adalah subunit besar ribosom. Kemudian di dalam ribosom itu, yang ribosom subunit besar itu ada 3 ruangan atau ada tiga situs. Yang pertama itu E, P, dan A. Di sini yang A ini disebut sebagai pintu masuk. Terus yang E disebut sebagai pintu keluar. Kemudian P ini adalah ruangan yang biasa disebut dengan situs P. Lalu bagaimana dengan tahap translasi? Tahap translasi itu hampir sama dengan tahap transkripsi. Bedanya hanya pada codon startnya atau tahap inisiasinya itu dimulai dari metionin atau kode AUG. Kemudian pada elongasenya itu dilakukan oleh RNA-T. Setelah itu terminasi atau codon stopnya atau sinyal stopnya itu berupa UAG, UA
AA dan juga UGA. Tadi tidak hanya berhenti di sini saja, akan terus berlangsung seperti gambar yang ada di sebelah sini. Nah, tadi kan si RNA T dilepas sama si ribosom tuh. Kemudian dilepas sama si DNA tuh. Kemudian masuk ke ribosom. Nah, setelah di ribosom kan dia datang. Dia itu setelah di ribosom itu mengeluarkan enzim, di mana enzim tersebut menyebabkan RNA akan masuk ke dalam situs A. Situs A itu tadi kan pintu masuk. Nah, si RNA itu masuk melewati pintu masuk ini. Tapi dia datang tidak sendiri. Dia membawa satu asam amino bersamanya. Nah, ilustrasinya ada di nomor 2. Kan ini tadi si RNA datang terus masuk ke situs A, kemudian membawa asam amino seperti ini. Ternyata karena ada asam amino di A, asam amino yang ada di P itu mau kenalan sama asam amino yang ada di situs A. Datanglah si asam amino dari situs P ini ke situs A, digambarkan pada nomor 3 ini. Kemudian mereka berteman lama sampai akhirnya ternyata si RNA yang ada di situs A itu tidak dapat menghasilkan asam amino lagi atau sudah tidak memberikan asam amino lagi. Diusirlah si RNA yang ada di A. Nah, diilustrasikan pada gambar yang nomor 4. Diusirnya itu melewati pintu keluar atau ruang keluar, yaitu ruangan E. Kemudian tadi di sini numpuk tuh asam aminonya. Asam aminonya kemana? Ternyata setelah menumpuk, asam aminonya akan memadat dan akan menjadi protein. Nah, protein ini yang nantinya akan diturunkan kepada keturunan atau generasi berikutnya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang ekspresi gen. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye-bye.